Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan subscribe kakak, semoga bisa terhibur, selamat mendengarkan. Sebelum terburu-buru bayangan datang, Xiaoyan memamerkan kaki ketiga dari dalam batu ilahi. Itu akan meledak setelah 3 kaki. Lautan api tersapu dalam sekejap. Dan kekuatan ledakannya membentuk dampak dengan kekuatan penghancur. Dan sayap virtual dan kekuatan virtual diselimuti, hanya untuk melihat 2 sosok, ditembakkan keluar dari lautan api, dan ada api yang menyala di tubuh mereka, dan wajah mereka berubah, tetapi mereka menemukan bahwa api tidak dapat dipadamkan, dan sudut mulut mereka penuh dengan darah, dan tubuh mereka sedikit terhuyung-huyung, untuk menstabilkan nyala api-api yang tak terpadamkan, mereka akan terus menarik vitalitas dan energi. Saat lautan api ledakan menyebar, Xiaoyan menopang penguasa Huang Xuan dengan satu tangan, dan tubuhnya tampak lurus, di antaranya trik memalukan itu jauh dari kehampaan Wanzan, ekspresinya acuh tak acuh, dan tubuhnya memancarkan niat membunuh yang kuat, yang tampaknya tidak ditujukan pada tatapan Xiaoyan, tetapi pada perasaan palsu, lebih baik bergabung di awal. Untungnya, tidak ada keabadian di sini, tetapi sangat bodoh, jika tidak terlalu diberkati dengan kekuatan, saya khawatir itu akan menjadi jiwa yang mati sejak lama. Pada saat ini, mereka berdua di lapangan sedang melihat luka-luka Xiaoyan dan dengan cepat pulih, hanya api yang tidak bisa dipadamkan yang membuat mereka tidak nyaman, dan mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa vitalitas sedang diserap bersama, agar tidak menimbulkan masalah. Xiaoyan berbalik, menghadapi mereka berdua, dia berbicara dengan lembut, bersenandung, sombong, jika bukan karena sihir iblis yang kamu gunakan, aku bisa memotongmu dengan pedang. Jelas, dia belum bereaksi, dia tidak bisa merasakan perasaan jiwa dan tubuhnya, seolah-olah dia hampir mati, dan dia tidak tahu bagaimana Xiaoyan melakukannya. Sui jelas tidak puas, kali ini pengaturannya tidak menunggu bentuk kekosongan. Begitu kata-kata itu jatuh, dia adalah orang pertama yang menginjak telapak kakinya di atas tinjunya, memadatkan 2 set baju besi tinju di udara, membenturkan dan menyerang langsung ke nitrat, dan kekuatan ledakan kematian mengembun menjadi pusaran air di bawah pegas kosong, di mana suara ledakan sonik yang menusuk keluar, seolah-olah bahkan posisi ketiadaan, kejutan mendistorsi kekuatan tempur keduanya, dan militer tidak lemah. Dibandingkan dengan Dewa Abadi yang dimusnahkan sebelumnya, mereka jauh lebih kuat, dan aturan pendirian dilanggar oleh sebutir surga, dan kehampaan menjerit dengan marah, dan tinjunya seperti gunung yang menghancurkan nitrat, mengguncang seluruh alam ketiadaan. Di pupil Xiaoyan berkembang pesat, dan pada saat berikutnya, api 3 warna di tubuh Xiaoyan melonjak, dan di tengah alisnya, segel bintang 6 berkedip, jika dia ingin membandingkan kekuatan tubuhnya, Xiaoyan juga tidak takut. Lagi pula, selain tubuh fisik, kekuatan asal ganda dari bintang api dan bintang petir dapat melipat gandakan kekuatan tempurnya lagi. Itu adalah 3 hati guntur, 3 hati api, di bawah keseimbangan Zichen Sulingjue, tidak saling tolak, tetapi berkumpul pada tubuh anti-inflamasi seperti ini, dan kemudian berkumpul ke arah lengan dan telapak kaki, maju selangkah, tubuh berhasil, dan kata tinju adalah kekuatan pinggang. Kedua sosok tinju ilahi kota Qixia bertabrakan dengan keras di udara, seperti 2 meteorit yang bertabrakan, meledak dengan benturan yang menakutkan. Seluruh kehampaan segera beriak seperti gelombang, jika bukan karena lautan ketiadaan, tidak ada bintang dan alam yang tidak dapat menahannya, serangan seperti itu pasti akan menyebabkan keruntuhan, dan untuk sementara, tren penyeimbang terbentuk. Kedua belah pihak belum mundur setengah langkah, nama munafik adalah aturan Lizi, menghancurkan lawan dengan kekuatan absolut, bagaimana kekuatannya bisa menangkap rakyat jelata Taixu yang mulia sedikit terkejut, melihat keabadian Xiaoyan Shen. Kekuatan kelompok pertama telah dengan keras kepala menangkap serangan munafik, dan itu luar biasa. Api dan guntur di tubuhnya semuanya berasal dari itu, dan saya tidak tahu seberapa kuat mereka dibandingkan dengan aturan leci yang samar. Jika berada di bawah alam yang sama, tinju ini akan dikalahkan. Wanzan melihat petunjuknya sekilas. Di matanya, dia menunjukkan warna bermartabat yang kuat. Dia berpikir tentang berapa banyak peluang yang akan dia miliki untuk menang bahkan jika dia bergerak untuk melawan nitrat tak berdasar ini. Meskipun jauh lebih rendah, asal-usulnya adalah untuk menebusnya, atau bahkan lebih kuat, dan rasa penindasan yang dipancarkannya tidak seperti keabadian para dewa. Mata orang jenis pertama menjadi semakin bingung,
dan bahkan lebih sulit untuk membuat penilaian yang akurat tentang kekuatan anti-inflamasi, sehingga mereka hanya bisa terus menyaksikan perubahan di lapangan. Bang energi menakutkan antara kedua tinju terus meremas, dan kedua belah pihak menolak untuk mundur, dan Xiao Yan juga menggunakan kekuatan absolut untuk menghadapinya. Tapi sepertinya Xiao Yan, setelah menerima pukulan ini, itu sebenarnya sepenuhnya mengandalkan perpaduan klon jangkrik emas, dan alam dewa saat ini hampir tidak mencapai tingkat ketiga, jika tidak, dia pasti tidak akan bisa menerima pukulan ini dan mengkonsumsinya begitu banyak. Klon jangkrik emas tidak bisa bertahan lama, dan dia harus menemukan cara untuk membunuhnya terlebih dahulu. Satu hati Xiao Yan tergerak, kekuatan dua yang mulia di depannya sangat kuat, dan sarana yang dia miliki bukanlah yang ada di depannya yang dapat dibandingkan dengan pukulan samar di depannya. Itu mengandung kekuatan, itu adalah rencana pertempuran lembah tandus, dan pada saat ini, hawa dingin di belakang Xiao Yan menonjol. Bagaimana dia bisa melewatkan kesempatan seperti itu? Tidak peduli apa yang terjadi pada kedua tim, Xiao Yan selalu harus mengekspos punggungnya. Jika dia tidak dapat membentuk momentum yang menghancurkan, pasti akan ada kekurangan besar. Melihat Lao Su menebasmu dengan gelombang kehampaan, menari pedang pengejar jiwa Void, cahaya hitam memotong kehampaan dan ki pedang yang ganas, putus asa untuk memotong momentum langit dan bumi, meraung, berkendara sangat cepat, hampir seketika menebas ke arah Xiao Yan dalam sekejap. Jilei di bawah kaki Xiao Yan sudah siap untuk serangan diam-diam Xuan Xingyi, tentu saja, itu dalam perhitungannya. Namun, tepat ketika Xiao Yan hendak mundur dari Jilei, tiba-tiba tinjunya yang lemah berubah menjadi telapak tangan, terlepas dari risiko cederanya sendiri, dan mencubit tinju Xiao Yan. Tetapi pada saat yang sama, kelima jarinya patah, dan seluruh lengan bawah bahkan lebih banyak daging dan darah, dan celah berdarah menyebar ke lehernya. Ingin lari, tampaknya mereka berdua mengetahuinya secara diam-diam, dan penundaan dengan cara apapun hanya demi tindakan bulat, dan pedang ditebas, selama Xiao Yan tidak bisa menghindar. Pedang ini cukup untuk melukai Xiao Yan dengan parah sampai-sampai dia tidak bisa lagi bertarung, dan bahkan mati secara langsung. Kulit Xiao Yan sedikit berubah, dan cahaya hitam di belakangnya telah menyerang, dan kekuatan bintang yang hancur tidak dapat dihindari. Pada saat ini, dia tahu bahwa dia tidak bisa menghindar, dan jika dia tidak ingin dipotong menjadi dua oleh pedang ini, dia hanya bisa secara paksa menggunakan tubuh primordialnya untuk memaksa kekuatan memilukan. Pada saat ini, kekuatan fisik dinaikkan hingga batasnya. Namun, ini jauh dari kekuatan yang satu ini. Xiao Yan mengerti bahwa meskipun demikian, tidak mungkin untuk menanggapi secara langsung. Meski begitu, lalu bunuh bersama. Mata Xiao Yan penuh dengan niat membunuh, dan di tengah alisnya, cahaya dingin terbang keluar. Pertama-tama, dia memblokir instrumen bentuk Void, dan cahaya hitam ini berubah menjadi cahaya dingin yang tak terhitung jumlahnya, menyelimutinya, dan cahaya dingin yang memalukan menembus seluruh tubuh praktisi Void pada saat ini, dan di tengah banyak mata, tubuh fisiknya berubah menjadi patung es. Dan cahaya dingin yang sedikit ini diberikan kepada Xiao Yan oleh Tian Wuxiang. Dikatakan bahwa kekuatannya dapat rusak parah, dan bahkan membunuh 9 Yuan berat ketiga, Raja Iblis Tianwu yang kuat, benar-benar berlebihan. Xiao Yan bergumam di dalam hatinya ketika dia melihat keadaan Suxingyi. Tetapi pada saat ini, dia tidak ragu-ragu, matanya terkunci pada kekuatan kosong yang meraih tinjunya, dan siapapun yang masuk akan membunuhnya terlebih dahulu. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak dan yang minat support jadi member klik tombol gabung kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.